Bagaimana logika berpikirnya? Pernyataan yang disampaikan Haji Munarman itu adalah bukan perbuatan melawan hukum. Tidak ada sifat ketercelaan, tidak ada perbuatan-perbuatan yang mengarahkan, menggerakkan, memberikan hasutan, ujaran yang sejenisnya atau memprovokasikan, tidak ada. Normal-normal saja. Dia katakan naskah akademik versi BPHN itu adalah undang-undang. Masa iya seorang jaksa penuntut umum mengatakan naskah akademik itu adalah undang-undang? Jelas itu rekamannya ada itu. Bukan saya yang ngomong itu. Habis itu. Memalukan kalau dibilang naskah akademik itu undang-undang, gimana ceritanya? Nah, oleh karena itu, ketika hal ini tidak terdapat dalam penetapan, maka saya katakan ini adalah rekayasa. Jaksa melakukan rekayasa, jelas saya katakan itu. Ya, kemarin kami sudah memberikan keterangan ahli. Yang pertama itu Kiai Muhyiddin. Yang pertama Prof. Zakir, dilanjutkan oleh Kiai Muhyiddin dan Dr. Heru, saya yang terakhir. Jadi keterangan ahli itu tentu berkaitan dengan dakwaan penuntut umum. Nah, dakwaan penuntut umum ini dibagi dalam 3 susunan. Pertama pasal 14 itu pasal 7 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Kedua pasal 15 junto pasal 7 Undang-Undang Pemberantasan Terorisme. Dan ketiga itu ada pasal 13 huruf C Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Jadi pada prinsipnya saya pribadi mengatakan bahwa ada kesesatan dalam perumusan dakwaan jaksa penuntut umum. Kenapa? Karena ketika kita bicara rumusan delik, dalam hal ini yang pertama pasal 14 junto pasal 7 itu jelas disebutkan bahwa orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimasukkan dalam pasal 14 itu, penjelasannya itu menyebutkan di sini adalah orang yang bertindak sebagai pemberi hasutan dan provokasi, atau orang yang berkedudukan sebagai witlocker, penganjur. Penganjur di sini dia memberikan hadiah, uang atau janji. Nah, permasalahannya adalah bahwa dalam perkara takwo itu tidak ada kondisi kejadian konkret terkait pasal 7. Kenapa? Karena kan ini dijuntokan. Orang yang menggerakkan itu ya dimasukkan di pasal 14. Tetapi harus terbukti dulu, harus terjadi peristiwa konkretnya, dimaksudkan di sini telah memenuhi unsur pasal 7. Jadi saya istilahkan delik ini berpasangan. Pasal 14 itu tidak akan menjadi apa-apa ketika pasal 7 itu tidak terbukti. Dengan lain perkataan, pasal 14 yang menyebutkan orang yang menggerakkan itu akan kehilangan objeknya apabila pasal 7 itu tidak terpenuhi. Apa yang dipenuhi dalam pasal 7 itu yang diwajibkan adalah adanya kekerasan atau ancaman kekerasan. Nah, di sini untuk menimbulkan suasana terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara, disebutkan di situ dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional. Nah, ini kan harus ada peristiwa konkretnya, harus ada terjadi akibatnya ketika orang itu menggerakkan orang lain, dalam hal ini misalkan memberikan hasutan atau provokasi, atau dalam hal dia sebagai penganjur memberikan uang, hadiah atau janji, sehingga orang lain itu yang terhasut itu melakukan perbuatan. Nah, perbuatannya itu harus konkret. Apa yang terjadi? Apakah ada suatu tindakan yang menyebabkan hilangnya kemerdekaan atau hilangnya nyawa? Kalau ada, siapa itu?
korbannya, atau harta benda orang lain, harta orang lain siapa, atau menimbulkan kerusakan, kehancuran terhadap objek-objek vital, di mana, kapan, dan objek vital yang mana. Kalau kerusakan terhadap lingkungan hidup yang mana, fasilitas pabrik yang mana, begitupun fasilitas internasional. Nah, semuanya ini harus ada dulu. Ketika itu ada, barulah seseorang itu dapat dikualifikasikan sebagai penghasut. Nah, kemudian antara orang yang dimaksudkan di sini penghasut dengan orang yang dihasut itu pun berpasangan. Sama halnya dengan delik penjuapan. Ada yang disuap, ada yang penyuap. Nah, di situ ada perjumpaan kehendak, ada persamaan kehendak. Berarti berkedudukan memiliki niat jahat yang diwujudkan dalam bentuk kesalahan, dalam bentuk konkretnya kesengajaan. Sehingga ada perjumpaan maksud. Saya jelas katakan bahwa pasal 14 itu yang dijuntukkan dengan pasal 7 itu adalah material, delik material, bukan delik formil. Begitupun pasal 15 yang dijuntukkan dengan pasal 7 itu adalah delik material. Karena di sini sangat terang benderang ada kata-kata yang demikian banyak yang bersifat alternatif, menimbulkan, berkali-kali itu disebutkan menimbulkan itu. Berarti harus ada akibat konkretnya. Hukum pidana itu kan pernah inaksu, ditampak dia. Ketika disebutkan menimbulkan, berarti di sini bukan potensial lagi, aktual, nyata, konkret, terang benderang adanya suatu akibat. Jaksa ternyata tidak memahami ini. Ketika dia menyampaikan suatu dalil terkait pasal 6 dibandingkan dengan pasal 7, saya katakan pasal 6 itu material, pasal 7 itu juga material. Perbedaannya di mana? Ketika di pasal 6 itu tidak ada kata bermaksud. Tetapi ketika di pasal 7 itu ada kata-kata bermaksud, lengkapnya menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Bermaksud, ketika bermaksud berarti di sini adalah al-akhbar. Pelaku menghendaki mengetahui bukan hanya perbuatannya tapi juga akibatnya. Itu adalah bermaksud. Bukan dengan kepastian, dolus rectus, bukan dengan kemungkinan, dolus eventualis. Jaksa sangat tidak memahami. Dia mendalilkan dengan mengacu kepada naskah akademik versi BPHN. Dia katakan naskah akademik versi BPHN itu adalah undang-undang. Masa iya seorang jaksa penuntut umum mengatakan naskah akademik itu adalah undang-undang? Jelas itu rekamannya ada itu. Bukan saya yang ngomong itu. Habis itu. Memalukan kalau dibilang naskah akademik itu undang-undang, gimana ceritanya itu. Naskah akademik itu kan salah satu syarat untuk perumusan pembentukan undang-undang. Memang harus ada naskah akademik. Kalau dibilang naskah akademik undang-undang, piye? Gitu loh. Nah ini makanya saya bilang kalau seorang jaksa yang melakukan membuat dakwaan kemudian menuntut tidak tahu ini bagaimana. Kemudian penetapan pengadilan itu juga bukan undang-undang. Yang dimasukkan di sini adalah penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 11204 /PIT/2014 PN JKT PST tanggal 11 Oktober 2014. Ini penetapan, bukan undang-undang. Nah, anehnya, jaksa mendalilkan dalam penetapan akuo itu adalah ISIS. Padahal tidak ada disebutkan ISIS. Nah, ini sangat membingungkan kita. Kenapa saya katakan demikian? Karena dalam penetapan akuo itu tidak disebut ISIS, melainkan ISIL. Tepatnya di halaman 19. Di halaman 19 itu disebutkan bukan ISIS tapi ISIL. Ini juga membingungkan kita. Kenapa dikatakan demikian? Karena ternyata ketika Haji Munarman menyatakan, mengkonfirmasi kepada saya, ini ada kesalahan yang sangat signifikan, yang sangat menentukan. Kenapa? ISIL itu jelas berbeda dengan ISIS. Tidak ada ISIS dan Abu Bakar al-Baghdadi dalam penetapan ini. Nah, ini kan menjadi masalah ketika tidak ada disebut ISIS, yang disebutkan hanya Islamic State in Iraq and the Levant. Itu di halaman 19 kolom kedua. Tapi didalilkan di dalam dakwaan itu ISIS. Nah, ini kan tidak sesuai dengan bunyi penetapan itu sendiri. Dan disebut di sini penetapan Ketua Pengadilan Jakarta Pusat nomor XXX tentang penetapan perpanjangan. Nah, tidak ada kata-kata tentang penetapan perpanjangan. Nah, oleh karena itu, ketika hal ini tidak terdapat dalam penetapan, maka saya katakan ini adalah rekayasa. Jaksa melakukan rekayasa, jelas saya katakan ini. Jaksa melakukan rekayasa.
Yang tidak ada dibikin ada. Oleh karena itu sangat membingungkan bagi kita ketika kita juga membaca rumusan dakwaan. Ya, tadi dakwaan pertama. Begitupun dakwaan berikutnya, dakwaan kedua, pasal 15. Nah, pasal 15 ini itu juga alternatif. Apakah orang itu melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan yang dijuntukan dengan pasal 7. Dalam dakwaan itu tidak ada formulasi, tidak ada rumusan, pilihan sebagaimana dimasukkan oleh undang-undang. Apakah melakukan permufakatan jahat, dolus premeditatus, persiapan, percobaan, atau pembantuan, itu pun tidak ada. Nah, karena pasal 15 juga dijuntukan dengan pasal 7, maka pasal 7 juga harus terbukti. Saya berkali-kali membaca dakwaan itu tidak ada rumusan, tidak ada kausalitas apa yang didalilkan, yang didakwakan dengan akibat. Nah, tidak mungkin kan seseorang itu melakukan suatu perbuatan ketika tidak ada keterkaitan, dia didalilkan karena terhasut. Ini kan hanya sebatas asumsi. Bagaimana logika berpikirnya? Pernyataan yang disampaikan Haji Munarman itu adalah bukan perbuatan melawan hukum. Tidak ada sifat ketercelaan, tidak ada perbuatan-perbuatan yang mengarahkan, menggerakkan, memberikan hasutan, ujaran yang sejenisnya atau memprovokasikan, tidak ada. Normal-normal saja dia menyampaikan data resmi, itu RAN dan NIC, dan semua orang bisa mengakses itu. Jadi sekali lagi itu tidak ada. Apalagi dalam delik penghasutan itu, selain berpasangan antara perbuatan dengan akibat, harus ada kausalitas antara orang yang terhasut dengan penghasut, itu ada perjumpaan maksud, perjumpaan kepentingan, dan waktunya pun tidak boleh berlangsung lama, itu harus seketika. Kalau misalkan diklaim orang memberikan hasutan tahun 2015, tindak pidana orang yang melakukan perbuatan terorisme tahun 2020. Nah, ini kan udah sangat jauh. Apakah mungkin dapat didalilkan secara objektif benar-benar orang itu melakukan perbuatan yang kurang lebih 5 tahun yang lalu dikaitkan dengan ceramah orang yang dianggap didalilkan sebagai penghasut? Itu tidak boleh terlalu jauh, tidak boleh terlalu jauh waktunya itu. Seketika, misalkan dalam suatu demo orang menyampaikan hasutan. Hasutan itu harus jelas, bunyi kalimatnya harus jelas, arahnya harus jelas, objek yang ditujunya harus jelas, orang itu harus melakukan apa. Nah, kalau tidak ada itu tidak mungkin disebut hasutan. Jadi hasutan itu harus jelas apa yang dihasutkan dan arah yang dituju. Nah, itu tidak ada. Nah, kemudian yang paling signifikan, pasal 15, pasal 14 yang dijuntukan dengan pasal 7 termasuk dengan pasal 13 huruf C itu menyebutkan informasi yang terkait dengan tindak pidana terorisme. Ini semua terkait dengan apa yang didalilkan, didakwakan kehadiran Haji Munarman pada saat baiat. Padahal baiat itu adalah undangan yang serta-merta setelah Haji Munarman diundang menghadiri acara seminar pada 1 hari sebelumnya. Ketika itu dia diundang. Undangan ini tentu serta-merta, tiba-tiba. Nah, sekarang saya jelaskan apakah ada delik baiat dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, baik Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 yang menetapkan Perpu menjadi undang-undang atau Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Tidak ada delik dalam baiat. Jadi baiat itu bukan tindak pidana karena tidak disebutkan secara ekspresif verbis. Tidak ada, saya sampaikan di persidangan, tidak ada disebutkan baiat sebagai unsur delik. Sehingga seseorang yang melakukan baiat tidak dapat dihukum. Kenapa? Karena kita menganut azas hukum pendekatannya positivistik. Dan itu sejalan dengan aksiologi hukum kita, pasal 27D itu, kepastian hukum yang adil. Ya, kalau kita selama ini mendengung-dengungkan kepastian hukum, berarti azasnya kan positivisme. Nah, kalau mengenai positivisme harus tertulis dalam hukum pidana itu. Karena dia tertulis, dia menjadi bestandil delik, harus dibuktikan. Nah, sekarang kalau tidak ada norma larangan tentang baiat, tidak ada, ya tidak ada delik. Sehingga gugur dakwaan jaksa. Nah, itulah yang menjadi persoalan yang signifikan dalam pembuktian jaksa. Nah, kemudian jaksa mendalilkan dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu. Disebutkan di sini ISIS, padahal yang ada ISIL, bukan ISIS. Nah, ini ada bentuk rekayasa. Hal yang sama juga berlaku pada Habib Rizik.
Jaksa melakukan rekayasa juga yang tidak ada dalam penyidikan, dibikin ada dalam dakwaan. Ahmad Mas mengatakan kalau yang begini ceritanya ini harus dibatalkan ini. Ini suatu hal yang bertentangan. Kondisi demikian mengkonfirmasi kepada kita bahwa penerapan hukum pembunuhan unsur itu cenderung dipaksakan. Sangat-sangat dipaksakan. Apalagi dalam hal ini ketika suatu delik itu material harus wujud dulu akibatnya. Ketika tidak ada delik. Apalagi di sini harus ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kesalahan. Di sisi lain, perbuatan dengan kesalahan itu berkolerasi, berhubungan dengan akibat yang terjadi. Sepanjang itu tidak mungkin ada suatu tindak pidana sebagaimana dimaksudkan. Karena doktrin kita adalah azasnya monistis yang tidak memisahkan antara perbuatan dengan kesalahan. Kesalahan adalah kata lain dari pertanggungjawaban pidana. Tidak mungkin seorang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana ketika tidak ada kesalahan. Nah, kesalahan tanda konkretnya adalah kesengajaan. Kesengajaan itu harus dibuktikan. Nah, lagi-lagi jaksa tidak memahami ini. Tidak memahami ini. Masa iya sih naskah akademik dibilang dengan dasar itu dia mengatakan menurut naskah akademik pasal 7 itu ada delik formil. Logika berpikirnya gimana? Saya belum cek itu. Benar gak apa yang dibacakan jaksa? Ketika pasal 6 yang tidak disebutkan bermaksud, rumusannya sama kalimatnya, relatif sama, pasal 6 dengan pasal 7. Perbedaannya pasal 6 tidak ada kata bermaksud, pasal 7 ada kata bermaksud. Logika hukumnya kalau pasal 6 yang tidak disebutkan kata bermaksud saja itu formil, nah bagaimana dengan pasal 7? Material loh. Kalau pasal 6 material, karena dia tidak disebutkan kata bermaksud, apalagi pasal 7 yang disebutkan bermaksud. Jelas itu kata-katanya menimbulkan. Nah, ini semua kita tinggal lihat bagaimana majelis hakim nanti memutuskan. Kita sudah habis-habisan lah menjelaskan itu. Ahli yang hadir pada saat itu yang sebelumnya ada Rocky Guru ahli filsafat ditambah lagi dengan keterangan saksi yang menguntungkan. Semuanya itu menurut kami mendalilkan sebaliknya apa yang didalilkan oleh jaksa penuntut umum. Apalagi ternyata setahu saya jaksa penuntut umum tidak menghadirkan ahli pidana. Ini sesuatu hal yang perlu kita sikapi bersama. Kenapa? Karena perkara Haji Munarman ini sangat menarik perhatian. Sangat menarik perhatian dan menyangkut kedudukan hukum itu sendiri yang harus diterapkan sesuai dengan absoluti hukum yang kita anut. Kita tidak mungkin menerapkan hukum secara bias, hanya berdasarkan selera atau hanya asumsi. Hukum itu harus demikian jelas, tegas, bahkan diterapkannya itu dengan prinsip azas yang benar-benar sesuai dengan kedudukan hukum itu untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Sementara itu dulu, Cak, selamat.